Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Di saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini kami juga bersyukur di mana kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Tuhan yang berdiam di hati kami sehingga kami mengerti firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adapun kebenaran firman Tuhan yang akan menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-12 sampai dengan ke-14. Demikian firman Tuhan. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikianlah juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada. Tahun 2021 ketika penyakit kolera menyerang ternak B2 khususnya yang terjadi di Sumatera Utara, maka banyak yang merasa kehilangan. Bahkan pada saat itu saya mengenal satu keluarga mempunyai 13 ekor babi. Ketika penyakit kolera menyerang, satu ekor dari 13 ini ada yang sudah mengalami tanda-tanda terkena penyakit kolera. Apa yang dilakukan oleh si ibu itu? Dia berusaha mengobati, dia berusaha membuat yang satu ekor ternaknya ini supaya sehat. Padahal sebenarnya yang sakit ini bukanlah yang terbaik, bukan yang gemuk, bukan yang paling besar, biasa-biasa saja. Tetapi segala usaha dilakukan oleh si ibu tersebut supaya yang sakit ini menjadi sehat. Padahal masih ada 12 lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang sama dapat kita lihat dari perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid-muridnya atau kepada setiap orang yang mendengarnya. Perumpamaan yang diberikan oleh Yesus yaitu sebuah perumpamaan yang benar-benar terjadi, yang benar-benar dialami kebanyakan orang yang mendengarnya pada saat itu. Yesus menceritakan jika ada 100 ekor domba dan ada yang hilang 1 ekor. Maka si pemilik domba akan berusaha mencari, akan berusaha dengan sekuat tenaga, daya dan upaya untuk mengembalikan yang hilang ini. Nah, ketika ditemukan,
maka akan ada sebuah sukacita. Secara psikologi ini menunjukkan si gembala yang mencari domba itu merupakan si gembala yang benar-benar mencintai domba-dombanya. Mencintai yang hilang. Kalau seandainya si gembala tersebut tidak mencintai yang hilang atau tidak mencintai domba-dombanya, maka dia tidak akan mencari yang hilang ini. Maka dia akan berpikir biar hilang, masih ada 99 ekor yang harus kujaga, yang harus kurawat, yang harus kubesarkan, yang masih memberikan keuntungan kepadaku. Tapi oleh karena kebesaran cinta daripada si gembala terhadap domba-dombanya, termasuk kepada domba yang hilang ini, maka dia mencarinya. Nah, ketika ditemukan, cinta itu semakin luar biasa ditunjukkan. Yaitu dikatakan dia akan bersorak-sorak atau bergembira, dan dia akan bersukacita. Bahkan di dalam kitab Lukas, ayat paralelnya dikatakan dia akan membuat pesta oleh karena kegembiraannya. Ini menunjukkan kecintaan yang begitu luar biasa dari seorang gembala kepada domba yang digembalakannya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dari perikop ini diberikan sebuah tema yang menarik bagi kita, yaitu Allah menghendaki pertobatan. Nah, yang pertama sekali kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, gembala itu merupakan Yesus, dan domba-domba itu adalah kita. Dari firman ini kita mau diingatkan bagaimana Allah peduli terhadap kehidupan kita. Allah peduli terhadap kita orang-orang yang berdosa ini. Maka karena Allah peduli terhadap kita, Allah akan senantiasa mencari, menunggu pertobatan kita. Allah akan senantiasa berusaha untuk menemukan kita orang berdosa ini. Karena jelas juga dalam kitab Yesekiel pasal 34 ayat 16 demikian dikatakan firman Tuhan. Mari kita baca dalam kitab Yesekiel. Yesekiel pasal 34 ayat 16 dikatakan demikian. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Yesus. Dan inilah yang diinginkan oleh Yesus dari kita. Ketika kita terhilang oleh karena dunia ini. Ketika kita tersesat oleh karena jabatan, kedudukan, kehormatan, dan lain sebagainya. Ketika kita meninggalkan Tuhan, maka yang Tuhan inginkan dari kita, karena kebesaran kasih-Nya, Dia menginginkan supaya kita berubah. Dia mempedulikan kita. Dia menginginkan supaya kita kembali ke jalan yang benar. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mungkin dari antara kita banyak berpikir bahwa Tuhan tidak peduli kepada kita. Atau bahkan kita berpikir bahwa Tuhan membiarkan kita berjalan sendirian. Tapi lewat firman ini, Tuhan mau mengingatkan kita, Tuhan mau menjamin sebuah jaminan yang pasti kepada kita. Tuhan tidak menginginkan kita tersesat. Tuhan tidak menginginkan kita berjalan sendirian. Tetapi Tuhan mempedulikan kita, Tuhan menunggu kita, Tuhan senantiasa mencari kita. Maka Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lewat firman ini kita mau diingatkan, bagaimana engkau di dalam kehidupanmu. Apakah engkau sebagai domba yang sesat? Apakah engkau tersesat oleh karena tawaran-tawaran dunia ini? Jika selama ini engkau tersesat oleh karena dunia ini, maka Tuhan katakan, mari anakku, mari datang kembali kepadaku. Aku akan bersuka cita. Aku masih menantimu. Aku masih menunggumu. Maka karena Tuhan sudah mencari kita, Tuhan sudah menanti kita, maka yang Tuhan inginkan, mari kita kembali kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dari firman ini kita mau diingatkan bahwa Allah menginginkan pertobatan kita. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi,
Sering sekali kita beranggapan bahwa orang Kristen tidak perlu lagi bertobat. Aku sudah Kristen. Bapak Ibu, sadar nggak kita? Sering sekali luar kita sajanya yang Kristen. Artinya KTP kita Kristen. Karena kita lahir dari orang tua Kristen, maka kita menjadi Kristen. Maka kita katakan aku sudah menjadi Kristen. Tapi sesungguhnya lewat firman ini kita mau diingatkan. Domba yang lari itu merupakan domba yang diajari oleh gembalanya. Yang dituntun oleh gembalanya. Yang diberikan siang dan malam. Makan, kenyang, minum. Tidak pernah kehausan. Bahkan kami percaya domba yang hilang ini merupakan domba yang benar-benar dilihat sang gembala ketika dia lahir. Karena gembala itu benar-benar melihat dia, mengenal dia. Maka dia tahu bahwa dombanya hilang. Dan kita juga demikian Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Kita ini memang sudah terlahir dari Kristen. Kita katakan kita beriman. Tuhan tahu itu. Tetapi yang Tuhan inginkan dari kita adalah pertobatan yang sesungguhnya. Menjadi domba yang sesungguhnya. Menjadi pengikut Kristus yang sesungguhnya. Bagaimana menjadi pengikut Kristus yang sesungguhnya? Tidak hanya status semata. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana engkau sungguh-sungguh dalam kehidupan mengikuti Yesus. Karena apa? Karena Yesus sesungguhnya sudah memberikan segala sesuatunya untukmu. Semuanya sudah Tuhan berikan. Nyawanya sudah Tuhan berikan. Bahkan Yesus katakan sudah selesai. Artinya pengorbanan Yesus itu sudah sempurna dalam kehidupan kita. Tapi sering sekali kita belum sempurna di dalam pertobatan. Kita belum sempurna di dalam Yesus Kristus. Maka lewat firman ini, bagi setiap orang yang percaya dan yang tidak percaya, Tuhan menginginkan kita bertobat. Tuhan menginginkan kita kembali ke jalan yang benar. Karena sesungguhnya Tuhan tidak menginginkan kita tersesat, yang Dia inginkan supaya kita jangan hilang dari peredaran. Jangan hilang dari kontrol Tuhan. Jangan hilang oleh karena dunia ini. Nah, yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dari firman ini kita mau diingatkan juga sebagai para orang-orang yang sudah hidup dalam Tuhan. Maka kita diingatkan supaya kita jangan membuat iman orang juga hilang. Atau jangan buat orang lain hilang iman, tetapi buat orang yang hilang iman menjadi beriman. Banyak dari antara kita Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kekristenan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kekristenan kita, iman kita menjadikan orang lain menjadi berdosa, hilang iman. Tapi selaku orang-orang yang sudah bertobat, yang Tuhan inginkan dari kita adalah biarkan melalui hidupmu, melalui cara, melalui perilakumu, orang lain semakin beriman dalam kehidupan. Maka ketika setiap orang yang tidak percaya menjadi percaya, orang yang hilang ditemukan, maka akan ada sukacita bagi kita dan bagi Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, firman ini menginginkan daripada kita supaya kita bertobat kembali ke jalan yang benar. Dan yang berikut Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa Allah itu peduli kepada kehidupan kita. Apapun yang kau alami dalam kehidupanmu, apapun yang terjadi, mungkin selama ini engkau dianiaya atau mengalami ketidakadilan dan ketidakbenaran dalam kehidupanmu. Tapi Tuhan peduli kepadamu. Tuhan senantiasa peduli kepada kita. Tuhan senantiasa mencari kita. Semuanya itu Tuhan lakukan karena Dia mengasihi kita. Karena Dia sungguh-sungguh peduli kepada kita. Karena Dia menginginkan kita untuk tetap hidup dalam koridor dan ketentuan Tuhan. Maka firman ini mau mengajak kita katakan aku domba yang hilang Tuhan selama ini.
Sekarang aku kembali ke jalan-Mu yang benar. Aku domba yang sesat, maka aku akan kembali ke jalan-Mu yang benar. Aku mungkin tersesat oleh karena dunia ini, oleh karena anak, oleh karena istri, oleh karena suami, oleh karena orang tua, oleh karena jabatan, oleh karena harta. Aku kehilangan Tuhan. Tapi pada saat ini, aku mau berubah. Aku mau bertobat. Aku mau menjadi domba yang mau dituntut oleh Tuhan. Yang mau hidup di dalam kasih karunia. Yang mau hidup di dalam keselamatan yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Katakan masing-masing di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Benar ya Tuhan bahwa kami sering sekali menjadi domba yang tersesat. Tersesat oleh karena dunia ini, tersesat oleh karena jabatan, tersesat oleh karena kedudukan, kehormatan, dan harta. Maka kami mau menjadi domba Tuhan, kembali ke jalan yang benar. Dan kami mau Tuhan tuntun seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus, kami senantiasa bersyukur dan berterima kasih hanya kepada Tuhan semata. Amin. Shalom. Salam sehat, Tuhan memberkati kita.